bisa berjumpa kembali. Ini kebulan lamanya. Haleluya, kita tidak bisa berkumpul seperti ini. Dan 3 bulan yang lalu kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tetapi hari ini kita menyaksikan kebesaran Tuhan. Semua jemaat sehat. Semua jemaat kuat. Semua jemaat ini karena kuasa Tuhan. Haleluya. Dan pastikan tidak berhenti di hari ini kuasa Tuhan, tapi kuasanya akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Langit dan bumi boleh tergoncang lebih dahsyat lagi, tapi Tuhan kita tidak tergoyahkan. Kuasanya kekal sampai selama-lamanya. Ibadah ini pastikan kita menerima, haleluya, kesegaran yang baru dari Tuhan, kuasa yang baru dari Tuhan, yang akan membuat kita tidak tertutup matanya, haleluya, untuk melihat ke depan. Di depan kita ada banyak hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Jangan sampai kita dibutakan oleh virus corona, haleluya, sehingga kita tidak bisa melihat sebagaimana Allah melihat masa depan kita yang sungguh indah. Katakan amin. Masa depan kita sungguh indah. Masa depan kita ada, haleluya, kebaikan-kebaikan Tuhan akan kita alami dalam hidup ini. Tidak berhenti hari ini, tapi sampai selama-lamanya terjadi. Tuhan Yesus, terima pujian penyembahan kami menjadi rupa yang berbau harum di pemandangan-Mu. Dan tiba saatnya dalam beberapa menit kami mau bersama-sama belajar sebagian kecil dari firman-Mu. Mari urapi kami supaya benih ini tidak jatuh di tanah hati kami yang berbatu-batu, di pinggir jalan, di semak belukar, tapi dapat jatuh di tanah hati kami yang subur, yang pada akhirnya akan bertumbuh dan menjadikan kami orang-orang percaya yang semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Semua pekerjaan iblis di pemuslihat dunia, roh-roh jahat dan masuk virus-virus, kami tolak hambatan dalam nama Yesus. Kuasa Allah yang lebih besar dari kuasa apapun ada atas ruangan ini menaungi kami semua. Kami semua datang sehat, pulang sehat sampai selama-lamanya. Kami sehat di dalam Yesus Kristus Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya untuk dapat mengkomunikasikan firman-Mu di pagi yang indah ini. Setiap umat-Mu akan diberkati dan hamba-Mu sendiri akan diberkati oleh Tuhan. Lalu jemaat Tuhan yang siap menerima firman Tuhan dengan saya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati hari ini. Kita berotak-atik di Kisah Rasul pasal 3 karena saya sangat diperkaya dengan hal ini. Ini khotbah saya yang ketiga. Haleluya, bahkan khotbah saya yang keempat di Kisah Rasul pasal 3 itu, tetapi secara khusus ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 ini khotbah yang ketiga, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di mana yang pertama, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bahas tentang menerima pemberian yang terbaik dari Tuhan. Dan baru saja minggu lalu kita juga bahas di Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 adalah kuasa Allah mengubahkan. Ada 3 poin yang saya sampaikan minggu lalu. Yang ketika kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, maka 3 hal dalam hidup ini diubahkan oleh Tuhan. Yang pertama, pikiran kita atau pola pikir kita, haleluya. Dan kedua adalah status kita, yang tadinya hamba dosa sekarang jadi hamba kebenaran, haleluya. Dan yang ketiga, haleluya, status mental kita, supaya kita tidak jalan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Gimana nasib ini ya? Kita punya latar belakang yang mungkin tidak punya pendidikan, enggak, sehingga seakan-akan menarik kita untuk tidak pernah adalah berpikir untuk maju, berpikir untuk menang, berpikir untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Karena mental kita kalah. Kita kalah bersaing dengan orang-orang di sekeliling kita. Padahal saya memberitahu, kita bisa bersama dengan Yesus. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita, tapi ada Yesus yang besar di dalam hidup kita, yang seharusnya memampukan saya dan saudara. Kalau di luar sukses maksimal, Anda pun bisa sukses maksimal. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara-perkara besar. Dengan Allah akan kita lakukan perkara-perkara besar, saudara yang dikasih oleh. Jangan minder. Beda rendah hati dengan minder.
Minder saudara, dia bisa tapi dia bilang, oh enggak bisa, saya enggak mampu. Orang lain dikerjakan, dia cemburu, dia iri, dia ungkit-ungkit, kok dia memprotesnya banyak. Haleluya. Tetapi orang yang rendah hati, dia mampu, tetapi dia tahu, haleluya, dia mau buat orang lain juga mampu bersama-sama bisa mengerjakan hal-hal itu. Beda saudara yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kita akan bahas kembali dari ayat 1 sampai ayatnya ke 10. Tapi tentunya saya tidak baca semua. Saya mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai ayat 10 lagi. Ayat 6 sampai 10. Betapa lihatnya ini? Ada lihat karena ternyata ini tidak bisa dipakai baca. Jadi 300 mata saya. Ya, dan saya bacakan. Di situ pun saudara saya biasa tanpa kacamata, tanpa apapun saya bisa baca karena saya ini mata Raja Wali. Rambut kalau lihat uang dekat tidak kelihatan, tapi uang yang paling jauh di sana pun saya pasti lihat. Apalagi kalau merah, kalau saudara yang dikasih oleh saya pasti tahu nilainya, dan kalau di sini warna seperti biru saya nggak tahu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Oke, saya akan bacakan firman Tuhan mulai dari ayatnya yang ke-6. Haleluya. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa, haleluya, yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Ayat 7 kita baca bersama-sama. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga buat mata dan mata kaki orang itu. Ayat 8 kita baca bersama-sama, 2, 3. Ia berjalan dia kembali dan mengikuti mereka dalam nama Allah, berjalan lompat-lompat serta memuji Allah. Ayat 9. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan. Ayat 10. Tercengang, heran melihat apa yang telah terjadi atas orang lumpuh tadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan tepatlah kalau saya berikan firman Tuhan hari ini, haleluya, normal baru. Normal baru. New normal. Normal baru. Orang lumpuh tadi sejak lahirnya dia ada di pintu gerbang bait Allah, minta. Hidup dari sisa orang. Katakan amin. Tidak mungkin dia pernah menerima sebanyak apa yang dimiliki oleh orang yang memberi dia sedekah. Tidak mungkin. Ada enggak jemaat Tuhan yang ada di tempat ini yang pernah memberi kepada peminta-minta atau pengemis? Tidak usah lebih daripada apa yang kita miliki. Tapi semua isi dompet kita kuras, kita berikan sama dia. Ada? Kita berguru ya sama-sama orang ini siapa? Tidak ada ya? Tentunya dari sisa orang. Udah biasa. Tetapi ternyata setelah dia berjumpa dengan Petrus, berjumpa dengan Yohanes, haleluya, hal itu, haleluya, terjadi perubahan yang sangat luar biasa di dalam dirinya. Misalkan dia minta maaf. Kita udah biasa hidup susah. Tiba-tiba kita dikasih hadiah Pak Dery untuk tinggal di salah satu rumahnya, karena ternyata banyak. Yang biasanya kos-kosan disuruh tinggal di rumahnya Pak Dery yang semuanya AC. Haleluya, ruangan tamu, ruang makan. Saya pastikan itu tidak mudah juga. Mudahnya tidak mudah. Apalagi kalau Lina yang datang baru masuk, aduh, dimatiin semua saudara. Dan tidak mudah. Demikian juga orang lumpuh tadi, saya pastikan untuk memulai kehidupannya yang baru tidak mudah saudara. Tidak mudah. Udah biasa dia dengan pakaian compang-camping. Tetapi sekarang untuk masuk di dalam bait Allah, saya percaya aksesoris luarnya pun dia masih berubah. Mungkin dia belajar pakai sepatu. Orang lumpuh pernah tidak pakai sepatu Bapak Ibu? Mungkin dia belajar pakai sepatu. Mungkin juga dia kenakan baju
baju kemeja yang agak keren lah, dikit lah, nggak usah terlalu baru tapi agak bagus sedikit, lebih dari waktu yang lalu. Itu kalau orang yang barusan pakai pakaian saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu di tubuh kadang-kadang gatal. Haleluya. Dan ini yang harus disesuaikan oleh orang lumpuh tadi. Banyak hal yang dia harus berusaha untuk menyesuaikannya. Haleluya. Sesuatu yang baru. Haleluya. Satu hal yang harus kita miliki atau harus kita punyai adalah kita harus belajar mampu menyesuaikan. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita sudah ditebus oleh Allah. Haleluya. Siapa yang sudah ditebus angkat tangan? Kita bukan hamba dosa, pastikan banget ini. Tetapi kita sudah ditebus oleh Tuhan, sehingga kita sekarang bukan lagi ada di sini, ada di dalam kubangannya dosa, tapi kita ada di sini akan hidup bersama dengan anak-anak Tuhan yang mencintai Tuhan, anak-anak Tuhan yang memelihara hidup kudus, anak-anak Tuhan yang berusaha untuk mentaati Allah Bapa yang telah menebusnya. Mudah tidak mudah. Harus menyesuaikan. Kita anak-anak kerajaan Allah, katakan amin. Haleluya. Kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah di surga yang mulia. Haleluya. Di sini kita sedang menyesuaikan, Pak. Makanya kok kayak terlalu banyak aturan-aturan ketika kita menjadi orang percaya. Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Karena kita dilatih untuk menyesuaikan. Haleluya. Setiap kita sekarang ini seperti orang lumpuh tadi sedang diajar untuk beradaptasi, menyesuaikan. Tapi saya percaya ketika kita sudah belajar, berusaha untuk menyesuaikan status kita sebagai anak Allah yang sudah dikuduskan, maka satu saat kita akan ada di tempat ini benar-benar berbeda dari kehidupan yang lama. Di sana penuh susah, di sana haleluya compang-camping, tapi di sini hatinya penuh dengan sukacita, hatinya gembira terus, bukan ketawa sendiri, tetapi gembira terus. Sepertinya tidak ada bulan muda dan tidak ada bulan tua, tidak ada PHK, tidak kita pikirkan itu waktu kita ada di sini. Kenapa? Karena Allah Tuhan yang ada di dalam kita, Dia berikan kita kepenuhan kepuasan. Waktu kita puas, saya percaya kita mampu menatap hari-hari kita. Haleluya, dengan mantap saudara. Haleluya, tidak takut. Besok mau makan apa ya? Emang nenek moyang kita udah pernah makan batu? Tapi kadang-kadang kan kita kalau hidup lama itu kan pikiran kita masih lama juga. Sekarang adaptasi. Kita anak-anak kerajaan. Saya percaya burung di udara dipelihara oleh Tuhan. Apatah lagi saya dan saudara melebihi burung. Kita makhluk Tuhan yang paling mulia. Kita yang paling mulia. Saya percaya langit dan bumi boleh bergoncang, tapi pemeliharaan Tuhan atas hidup saya dan hidup saudara akan tetap sampai selama-lamanya. Haleluya. Boleh terjadi resesi, krisis yang ada di luar sana, tapi saya berdoa dalam nama Yesus, justru masa-masa resesi, krisis seperti ini, aku akan melihat Tuhanmu yang besar, Tuhanmu yang ajaib akan bekerja dengan dahsyat di dalam hidupmu. Tapi sesuaikan, jangan ada terus di sini. Kita sekarang anak-anak kerajaan. Bagaimana kita membangun haleluya keintiman kita dengan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari waktu-waktu yang lampau. Ya, orang lumpuh tadi ada enggak dia mengasihi Tuhan? Walaupun dia ada terus di bait Allah, setiap hari minggu rajin. Begini, ada enggak dia mengasihi Tuhan? Enggak pernah. Dia harus beradaptasi. Haleluya, menyesuaikan diri dengan orang-orang yang masuk di dalam bait Allah. Petrus dan Yohanes, saya percaya mereka adalah orang-orang yang memelihara kehidupan yang benar, kehidupan yang kudus. Dan orang ini pun harus berusaha. Mungkin ada jemaat Tuhan yang masih alergi dengan hidup yang namanya hidup kudus dan hidup benar. Tapi saya berdoa dalam nama Yesus, mari kita sesuaikan di status kita. Kita anak-anak kerajaan, kita ada di tempat ini. Dan saudara tahu, kalau kita ada di tempat ini, seperti orang lumpuh tadi, menikmati apa yang dinikmati oleh Petrus dan Yohanes. Haleluya. Haleluya, nikmatnya berbeda. Kebaikan Tuhan akan berbeda, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Ada 3 hal yang haleluya dialami secara langsung oleh haleluya orang lumpuh itu, saudara. Yang pertama, Allah memberikan dia berkat, yaitu keselamatan, dan ini berkat yang haleluya paling berharga bagi umat manusia. Dan yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Allah memberikan dia kesembuhan tubuh.
Haleluya. Kesembuhan tubuh, dia sembuh dari kelumpuhannya selama hidupnya. Dan yang ketiga, saudara, yang dikasih oleh Tuhan, yang diberikan oleh Allah menjadi berkat atas hidup ini adalah gambar dirinya dipulihkan. Haleluya. Dia bukan manusia biasa, tapi manusia Allah. Kita bukan manusia biasa, tapi manusia Allah. Walaupun udah ketahuan itu, kalau muka orang Batak, orang Toraja, kita jumpa, oh ini orang Batak, oh ini orang Toraja. Kenapa agak bulat-bulat sedikit? Dan ada pipinya. Kenapa ada pipinya? Itu pipi berdua, saudara, nempel di kiri dan kanan. Haleluya. Mudah. Tetapi bukan itu lagi. Orang lumpuh ini, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Haleluya. Kepribadiannya tidak lagi membawa kehidupannya lama, terikat dengan kehidupannya lama, tapi gambar dirinya diubahkan oleh Tuhan. Tuhan ubahkan dia. Saya memberitahu, tidak mudah loh. Ikut Petrus dan Yohanes yang dielu-elukan terus di Israel. Ini dua rasul, dua hamba Allah yang sangat luar biasa, sangat dihargai. Tidak mudah ngikut dia. Tetapi karena gambar dirinya dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan, sehingga dia pun mengikuti dia masuk di dalam bait Allah. Dan saya sih berpikir-pikir, tidak tahu ini benar apa tidak, tapi hasil pemikiran saya adalah kalau Petrus duduk di bangku pertama dan Yohanes, saudara, dikasih oleh Tuhan, paling dia di bangku kedua. Orang lihat, tapi orang itu tidak gelisah karena apa? Gambar dirinya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Saya percaya kalau gambar diri kita dipulihkan oleh Tuhan, kita tidak akan pernah lagi berjalan menunduk. Bukan karena sombong, tetapi sebagaimana Allah melihat kita, setiap kita punya potensi yang besar, setiap kita punya kemampuan yang luar biasa, diberikan oleh Allah di dalam hidup kita, sehingga kita berjalan. Ada sambil berjalan bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar. Buat siapa? Buat pendeta? No. Buat kita semua yang percaya kepada Yesus. Kepribadian ini mesti ada mereka, sehingga apapun diperhadapkan kepada kita di dalam dunia ini, kesusahan, kesulitan, kita tidak akan menyerah. Kita tidak akan putus asa. Kita tidak akan bersedih. Kalaupun ada hal-hal sulit, kita katakan, saya percaya kesulitan ini Allah akan pakai untuk mendatangkan mujizat, untuk mendatangkan perkara-perkara besar di dalam hidup ini. Ajaib Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Kalau kepribadian kita diubahkan, gambar diri kita diubahkan, maka tadi saya bilang kita tidak akan minder. Karena Tuhan memakai orang lain dengan perkara-perkara besar. Tapi saya percaya kita juga akan dipakai oleh Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Katakan amin. Hari Jumat kemarin, saudara, saya layani satu pengacara, lumayan ada nama di Indonesia, karena dia mau dibunuh orang hari Kamis dengan santet dari satu daerah di tempat di mana kita hidup. Kalau gambar diri saya tidak diubahkan oleh Tuhan, rasanya tidak mungkin saya berhadapan, dan bahkan saya bilang pengacara dan pengacara ada nama ini, saya tundukkan dia, bukan tundukkan dia dalam tanda kutip, tetapi dia bisa, ya seakan-akan saya di posisinya yang lebih tinggi, padahal kalau dibanding dengan dia dalam banyak hal, dia lebih terlalu tinggi. Dan apa yang terjadi, saudara, dikasih oleh Tuhan? Waktu saya layani, karena dia disantet orang, dan temponya adalah malam Jumat kemarin. Tapi saya sudah berdoa, kita sudah berdoa, dan hari Jumat pagi kemarin saya layani, saudara, dikasih oleh Tuhan. Apa yang terjadi? Waktu saya sudah layani, ada hal di dalam diri orang ini yang tidak ada satupun manusia yang tahu kecuali Allah. Kecuali Allah. Tapi waktu dia berhadapan dengan saya, dia tidak bisa tahan tentang dosa yang sangat besar itu di dalam diri. Dia buka di depan saya. Dosa ini bukan dosa biasa. Dosa yang sangat mempermalukan dan menjijikkan di hadapan Tuhan. Tapi dia buka di hadapan saya. Siapa sih saya? Kenapa? Karena saya percaya dia dilawat oleh kuasa yang bekerja di dalam kehidupan saya. Bukan karena saya, tetapi kuasa yang mengubahkan. Haleluya. Kepribadian saya itulah yang bekerja. Waktu saya sampaikan
kebenaran, saya sampaikan kebenaran. Dan ajaib saudara, saya pulang dari pelayanan itu, saya sampai di rumah, baru sampai membuka pintu di bawah, istri saya teriak-teriak karena ternyata listrik di lantai 3 terbakar. Haleluya, dahsyat. Tiba-tiba semua masalah di lantai 3. Jam 4 saya panggil Alwan. Saya bilang, Alwan, tolong lihat listrik, ada masalah. Dia datang pulang kosong, bahkan lebih parah lagi. Semakin saya tengking, semakin saya bilang dalam nama Yesus, semakin meledak lampu di atas. Semua lampu di lantai 3 dan lantai 4 semua meledak. Yang dinyalakan ya, yang tidak dinyalakan tidak meledak. Semua meledak, saudara dikasih kuasa. Betapa kuatnya kuasa ini, haleluya, kuasa setan ini. Tapi kembali lagi, haleluya, kita harus mengakui bahwa ketika Allah mengubahkan kita, maka bukan kita lagi, tapi Kristus yang akan mengambil peran yang luar biasa dalam hidup. Yang walaupun satu malam kami harus bergelap-gelapan, hari Jumat malam sampai kemarin saudara, kemarin sore sampai kemarin sore, tapi saya WA yang saya layani dan krunya saudara dikasih oleh Tuhan. Dia bilang, maaf Pak ya, saya jangan minta maaf, ini sudah biasa terjadi. Iblis tidak akan pernah senang kalau dia dihancurkan kubu-kubu pertahanannya. Dan saya bersyukur kemarin bisa diperbaiki oleh Alwan dan rekannya dari Cinglung, saudara yang dikasih oleh teknisi Cinglung, dipanggil langsung saudara dikasih oleh Tuhan untuk atasi listrik. Namun ada korban, ada 7 bola yang semuanya jadi korban, saudara dikasih oleh, diubahkan oleh Tuhan. Adaptasi. Ada 3 hal saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kita, yang orang lumpuh ini saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu dia mengalami haleluya berkat dari Tuhan, yang saya lihat, yang kita harus belajar dari hidupnya adalah ternyata waktu dia sudah terima 3 hal tadi saudara, di bawah-bawahnya ayat 6 yang kita baca sampai terakhir tadi saudara, orang lumpuh ini tidak lagi minta-minta. Coba perhatikan firman Tuhan yang ada pada Bapak ini. Ada nggak dia minta-minta lagi? Tidak ada minta. Padahal masih butuh makan, tidak? Masih Pak. Karena dalam nama Yesus tidak langsung makan, harus berproses supaya bisa makan. Tapi orang ini ternyata waktu dia sudah menerima berkat itu, tidak lagi minta-minta kepada Tuhan. Artinya adalah yang pertama kita harus belajar dari orang lumpuh ini. Dia seorang pribadi yang belajar mencukupkan dirinya dengan apa yang Tuhan beri. Setiap jemaat saya mengajar supaya kita tidak menggerutu, mengeluh, berkeluh kesah di dalam hidup ini. Mari kita belajar berterima kasih dengan apa yang Tuhan percayakan hari ini. Katakan amin. Jadi Pak, iya Pak, saya tadi sama kata Tuhan, tidak usah. Restoran di dapur kita akan jauh lebih sedap kalau bersama Yesus kita kerjakannya. Ada yang pertama, orang lumpuh tadi belajar menerima segala sesuatu dengan rasa cukup. Yang kedua saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata orang lumpuh tadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, dia tidak lagi meminta, menerima, tetapi yang dia, haleluya, tentunya dia minta kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan dia untuk mengelola berkat yang dia sudah terima. Berkat yang dia sudah terima tadi saya bilang keselamatan, kesembuhan, dan gambar diri diubahkan. Dia minta dari Tuhan supaya berkat yang Tuhan berikan itu dia tahu memungsikan atau memakainya, sehingga waktu dia tahu apa yang dia lakukan dengan kesembuhan, melompat-lompat mengikuti dengan kakinya sendiri, bukan kaki orang lain, mengikuti Petrus masuk di dalam bait Allah. Saya mau beritahu semua berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita minta Tuhan supaya Tuhan tuntun kita mengelola dengan benar semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Karena orang yang mampu mengelola, saya percaya akan ada kepercayaan Tuhan berikutnya. Yang ketiga saudara dikasih oleh Tuhan, haleluya, dan dia minta bukan lagi haleluya berkat, bukan lagi hal-hal lahiriah saudara yang dikasih oleh Tuhan yang bersifat sementara, tapi yang dia lakukan yang ketiga dalam hidupnya yang sangat-sangat luar biasa, dia memuliakan Tuhan. Saya berdoa setiap Jumat Tuhan hari-hari ini belajar memuliakan Tuhan. Saya lagi melayani orang di Bogor. Saya kemarin ditelepon lagi, dia bilang, Pak bagaimana ya, saya kok belum sembuh. Orang ini lucu saudara, 10 tahun sakit, dan karena kelemahan sakit itu kaki 2
tidak lagi menghadap ke depan, tapi sudah menghadap ke belakang. Sehingga waktu dia berdiri, saudara dikasih oleh Tuhan, dia tidak berjalan ke depan, tapi berjalan mundur. Karena kan kaki menghadap ke belakang, saudara. Haleluya. Waktu saya datang, saya layani dia, saudara dikasih oleh Tuhan, dan saya cuma pesan satu, Bu, ubah hidup. Belajar muliakan Tuhan, jangan muliakan setan. Muliakan Tuhan, gerutu, sungut-sungut, marahin orang, haleluya, mempersalahkan tetangga, semua orang dipersalahkan, itu memuliakan setan. Tapi coba Bu belajar bersyukur, berterima kasih, Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa, ini saya ajarkan. Maka saya percaya ibu itu kaki, dia pasti ke depan. Karena Tuhan tidak pernah ciptakan orang untuk ke belakang, tapi Tuhan ciptakan ke depan. Iya Pak, tapi kapan? Kapannya itu Tuhan yang tahu. Tapi yang pasti adalah kita diciptakan oleh Tuhan normal. Dia kan kembali normal. Lalu apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita, kita sehat, kita pakai untuk peruntukannya, yaitu memuliakan nama Tuhan. Saya berdoa setiap kita Tuhan berikan kita tubuh yang sehat untuk apa? Memuliakan Tuhan. Mulai hari ini ibadah kita jangan datang lagi tepuk tangan yang biasa-biasa, katakan amin. Tapi datang dengan tepuk tangan yang luar biasa. Karena kita memuliakan Raja di atas segala raja. Dia dahsyat, dia ajaib, dan dia luar biasa. Saya berdoa setiap kita yang sudah menerima berkat dari Tuhan. Yang pertama sudah dia dikasih oleh Tuhan. Haleluya, belajar bersyukur atau merasa haleluya puas dengan apa yang Tuhan berikan hari ini. Yang kedua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengiringan kita kepada Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar murni haleluya untuk haleluya memberikan kepada Tuhan saudara hal-hal yang menyenangkan Tuhan, menyenangkan haleluya sesama kita sebagai umat Tuhan. Dan yang terakhir adalah seluruh yang Tuhan berikan sehat, kuat, pikiran kita masih normal semua, bukan new normal tapi normal benar-benar, pakai untuk memuliakan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dan saya percaya di bulan Juli ini kita akan melihat bahwa Allah akan memberikan kita kuasanya tinggal di dalam hidup kita. Bulan Juli pastikan lebih ringan rasanya daripada bulan-bulan sebelumnya. Kenapa? Ada Tuhan yang besar ada di dalam hidup.